kepada seluruh pelanggan PLN yang telah mengalami kondisi yang tidak menyenangkan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019, terkait dengan pemadaman yang dimulai sejak pukul 11.45. Jadi izinkan saya sampaikan informasi berkaitan dengan gangguan. Jadi kita mulai dari 11.45 detik ke-27 pada saluran udara tegangan ekstra tinggi Ungaran Pemalang terjadi gangguan pada line 1, sirkuit 1. Kemudian disusul dengan gangguan pada sirkuit kedua, sehingga dua-duanya terjadi gangguan. Akibatnya terjadi penurunan tegangan yang menyebabkan pada pukul 11 menit ke-48 detik ke-11 itu menyebabkan jaringan SUTT Depok Tasik mengalami gangguan. Jadi akibat dari Ungaran Pemalang yang dua-dua sirkuit tadi lepas, kemudian turun tegangannya, kemudian menyebabkan Depok Tasik gangguan. Nah, inilah merupakan awal dari terjadinya pemadaman di sistem Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Saya sampaikan informasi bahwa pada saat 11.45 detik ke-27, saat itu Jawa Timur dan Bali normal, Jawa Tengah normal, hanya Brebes saja. Tapi Brebes ini sebenarnya masuk dalam Jawa Barat, sistem Jawa Barat maksudnya. Nah, jadi saat 11.45 Jawa Timur dan Bali aman, Jawa Tengah aman. 11.48 Jawa Barat, DKI, dan Banten break off. Nah, kami manajemen PLN, saya sendiri bersama Pak Joko memimpin langsung dan mengawal langsung proses recovery dari kantor pusat pengatur beban di Gandul ini. Dari sini kita bisa memantau bagaimana pasokan listrik dari timur menuju ke barat untuk bisa mensuplai atau mendukung kelistrikan di barat. Nah, kita mulai tadi, mohon maaf ya, tadi rekan-rekan menunggu karena apa? Karena kami ingin mengabarkan bahwa tadi pukul 16.27, alhamdulillah, listrik dari Jawa Timur kemudian masuk ke Saguling dan Cirata, di mana Saguling dan Cirata ini sebenarnya memiliki dua peran, sebagai black start dan sebagai penstabil daya dan tegangan. Tetapi dalam hal ini fungsi sebagai black start kan tidak dilakukan karena listrik berasal dari Jawa Timur. Masuk, kemudian Cirata, PLTA Cirata dan PLTA Saguling berfungsi sebagai menstabilkan daya dan tegangan. Nah, dari situ tadi masuk ke, kita tunggu tadi, mohon maaf, makanya kita tunggu sampai ke Cibinong, ya Pak ya, Cibinong, kemudian masuk ke Depok, dan ini tadi 16.27, alhamdulillah pasokan sudah masuk ke Gandul. Nah, meskipun baru masuk di Busbar, baru masuk di Busbar. Nah, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar proses recovery yang dilakukan oleh rekan-rekan ini. Jadi saling berkomunikasi antara dispatcher dengan pembangkit melalui jaringan-jaringan dan melalui kita tadi. Nah, setelah dari Gandul ini, rencananya adalah akan memasok menuju ke Suralaya dan menuju ke Muara Karang. Kenapa Muara Karang? Jadi ada dua kita, menuju ke Suralaya dan menuju ke Muara Karang. Kalau menuju ke Suralaya nanti akan melewati Legok, kemudian Balaraja, dan kemudian akan masuk ke Suralaya. Nah, Suralaya ini kapasitasnya kira-kira nanti akan mencapai 2.800 mega yang nanti akan bisa memulihkan secara total. Tetapi untuk yang di Muara Karang ini kami prioritaskan karena ini akan memasok sistem DKI Jakarta. Maka dari Gandul inilah tadi mohon maaf rekan-rekan menunggu ya, karena kami menunggu untuk bisa
dari Saguling, Cirata, Cibinong, Depok masuk ke Gandul. Nah, jadi mudah-mudahan ini proses di Muara Karang, kira-kira Muara Karang ini PLTGU. PLTGU ini cepat sekali bisa masuk ke sistem, artinya beroperasinya bisa cepat. Namun kita memang memerlukan waktu karena perjalanan tadi. Ya. Perjalanan tadi kira-kira nanti mudah-mudahan sistem DKI Jakarta, jika rencana ini berjalan dengan baik dan lancar, sistem pembangkitnya handal, proses menuju ke sana, pasokan menuju ke sana itu juga berjalan lancar, kira-kira 3 jam akan bisa pulih DKI Jakarta. Dan kemudian untuk daerah Banten dan Jawa Barat, ini kira-kira nanti akan dipasok dari Suralaya melalui kitab-kitab yang tadi, Balaraja, Legok, Gandul, dan sebagainya tadi, kemudian akan membebani IBT dan kemudian mendispatch kepada pelanggan. Nah, penormalan pelanggan memang ini agak lama. Penormalan pelanggan di Banten dan di Jawa Barat kira-kira masih 4 jam lagi. Kalau tadi kira-kira kita 3 jam, kemudian itu kira-kira 4-5 jam. Mudah-mudahan tidak lewat dari pukul 00 ya, mudah-mudahan. Kami berupaya semaksimal mungkin ya untuk bisa merecovery sistem listrik kami. Dan tentunya kejadian hari ini bagi kami ini merupakan akan kami jadikan satu proses improvement. Banyak hal yang kita akan improve dari kejadian ini, baik itu dilihat dari sisi kesisteman, maka mana yang masih contingency plan, mana yang masih lemah dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran bagi kami dan ini kami akan serius untuk menangani untuk perbaikan. Listrik dari Jawa Timur kemudian masuk ke Saguling dan Cirata, di mana Saguling dan Cirata ini sebenarnya memiliki dua peran, sebagai black start dan sebagai penstabil daya dan tegangan. Tetapi dalam hal ini fungsi sebagai black start kan tidak dilakukan karena listrik berasal dari Jawa Timur. Masuk, kemudian Cirata, PLTA Cirata dan PLTA Saguling berfungsi sebagai menstabilkan daya dan tegangan. Nah, dari situ tadi masuk ke, kita tunggu tadi, mohon maaf, makanya kita tunggu sampai ke Cibinong, ya Pak ya, Cibinong, kemudian masuk ke Depok dan ini tadi 16.27, alhamdulillah pasokan sudah masuk ke Gandul. Nah, meskipun baru masuk di Busbar, baru masuk di Busbar. Nah, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar proses recovery yang dilakukan oleh rekan-rekan ini. Jadi saling berkomunikasi antara dispatcher dengan pembangkit melalui jaringan-jaringan tadi, melalui kita tadi. Nah, setelah dari Gandul ini, rencananya adalah akan memasok menuju ke Suralaya dan menuju ke Muara Karang. Kenapa Muara Karang? Jadi ada dua kita, menuju ke Suralaya dan menuju ke Muara Karang. Kalau menuju ke Suralaya nanti akan melewati Legok, kemudian Balaraja, dan kemudian akan masuk ke Suralaya. Nah, Suralaya ini kapasitasnya kira-kira nanti akan mencapai 2.800 mega yang nanti akan bisa memulihkan secara total. Tetapi untuk yang di Muara Karang ini kami prioritaskan karena ini akan memasok sistem DKI Jakarta. Maka dari Gandul inilah tadi mohon maaf rekan-rekan menunggu ya, karena kami menunggu untuk bisa dari Saguling, Cirata, Cibinong, Depok masuk ke Gandul. Nah, jadi mudah-mudahan ini proses di Muara Karang, kira-kira Muara Karang ini PLTGU. Ya. PLTGU ini cepat sekali bisa masuk ke sistem, artinya beroperasinya bisa cepat. Namun kita memang memerlukan waktu karena perjalanan tadi. Ya. Perjalanan tadi kira-kira nanti mudah-mudahan sistem DKI Jakarta, jika rencana ini berjalan dengan baik dan lancar, sistem pembangkitnya handal, proses menuju ke sana, pasokan menuju ke sana itu juga berjalan lancar, kira-kira 3 jam akan bisa pulih sistem DKI Jakarta. Jika rencana ini berjalan dengan baik dan lancar,
sistem pembangkitnya Anda, proses menuju ke sana, pasokan menuju ke sana itu juga berjalan lancar, kira-kira 3 jam akan bisa pulih DKI Jakarta. Dan kemudian untuk daerah Banten dan Jawa Barat, ini kira-kira nanti akan dipasok dari Suralaya melalui kitab-kitab yang tadi, Balaraja, Lego, Ganjul, dan sebagainya tadi, kemudian akan membebani IBT dan kemudian mendispatch kepada pelanggan. Nah, penormalan pelanggan memang ini agak lama. Penormalan pelanggan di Banten dan di Jawa Barat kira-kira masih 4 jam lagi. Kalau tadi kira-kira kita 3 jam, kemudian itu kira-kira 4-5 jam. Mudah-mudahan tidak lewat dari pukul 00 ya, mudah-mudahan. Kami berupaya semaksimal mungkin ya untuk bisa merecovery sistem listrikan ini. Dan tentunya kejadian hari ini bagi kami ini merupakan akan kami jadikan satu proses improvement. Banyak hal yang kita akan improve dari kejadian ini, baik itu dilihat dari sisi kesisteman, maka mana yang masih kontingensi plan, mana yang masih lemah dan sebagainya. Presiden cukup jelas dan cukup tegas meminta PLN untuk segera melakukan recovery sistem kelistrikan di Jawa Barat, tinggal Jawa Barat dan DKI ya. Dan ini Pak Jokowi mengatakan harus sesegera mungkin, cara apapun harus PLN lakukan untuk bisa segera melayani masyarakat. Nah, kemudian secara tegas pula Pak Presiden meminta kepada direksi dan manajemen untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan yang konkret agar peristiwa kejadian hari Minggu ini tidak terulang kembali. Itu tadi cukup clear sekali message dari Pak Jokowi bagaimana PLN merencanakan program untuk perbaikan ke depan agar risiko seperti ini bisa diprediksi, bisa diperhitungkan dan tidak terulang kembali. Kompensasi kepada masyarakatnya seperti apa, Bu? Oke. Mengenai kompensasi kepada masyarakat sudah ada aturannya, Permen ESDM, dan PLN komit untuk melaksanakan hal tersebut. Sudah ada aturannya jelas dari undang-undang yang turun kepada permen. Permennya saya lupa 2017, khususnya pasal 6. Ya, khususnya pasal 6 yang mengatakan bahwa sudah ada formulasinya, tinggal kita ikutin saja. Akan digratiskan gitu, Bu? Ya, kalau gratis ada hitung-hitungannya kan sekian jam, kira-kira sekian kWh, kira-kira berkisar antara sekian hari digratiskan. Misalnya 2 atau 3 hari gitu misalnya. 2 atau 3 hari tergantung dari tadi kelompok-kelompoknya ya, kan ada kelompoknya. Terus kemudian di lokasi ini berapa jam tidak dialiri listrik dari PLN, begitu kira-kira. Kemarin konferensi pers yang pertama saya sampaikan kami berjanji untuk bisa cepat ya, tidak sampai pukul 00 gitu ya penurunan. Namun ternyata memang tidak mudah kami di dalam sistem kelistrikan ini ada jaringan, ada pembangkit. Ya. Ada jaringan, ada pembangkit. Jadi jaringan sudah cukup siap, pembangkitnya satu persatu masuk. Kecepatan pembangkit masuk dan kemudian mendistribusikan dari 500 kV turun 150, turun kemudian 20 kV sampai ke pelanggan, itu ternyata memerlukan waktu dan di dalam pendistribusiannya. Dan inilah yang menjadi takes time ya, memerlukan waktu. Nah, salah satu proses yang akan kita sederhanakan adalah proses yang di sini tadi. Menyederhanakan antara peran dari penyaluran dengan mendistribusikan kepada pelanggan. Ini kita akan combine jadi satu, kita akan pangkas beberapa proses bisnis yang ada di internal PLN ini yang kemudian fungsinya cuma satu, tujuannya cuma satu, kecepatan layanan. Targetnya kapan, Bu? Bu, rampungnya kira-kira kapan ya, Bu ya? Keseluruhan, Bu. Oke. Hari ini memang kami lagi menunggu ya. Ini sistem jaringan, kan tadi ada jaringan, ada pembangkit ya. Sistem pembangkit inilah yang nanti kita tunggu saat ini adalah dari PLTU. PLTU terbesar di Suralaya baru masuk 1 unit. Tadi pukul 3 dini hari baru masuk 400 mega di sana. Nah kemudian ini bertahap, 1 dan 5 akan masuk 2 unit ya. 2 unit kira-kira 400 sama 600 ribu mega. Dan kemudian bertahap, tapi mudah-mudahan bisa selesai
tadi saya mendapat laporan kira-kira jam 4 sore nanti akan ada yang masuk, jam 2 akan ada yang masuk, beberapa dari pembangkit lontar, lampuan, kemudian pembangkit-pembangkit lainnya juga akan masuk. Nah, satu sisi tadi kami mendapatkan salah satu clue-nya adalah bagaimana mengamankan DKI Jakarta, ya, mengamankan DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini dipasok dari Muara Karang, PLTGU Muara Karang, PLTGU Priok, dan Muara Tawar, PLTGU Muara Tawar. 3 ini kapasitasnya cukup besar. Namun memang PLTGU ini sebenarnya fungsinya sebenarnya adalah picker, karena menggunakan bahan bakar gas. Kita PLN memang berpikir efisiensi ya dalam hal biaya pokok penyediaan listrik. Karena kan gas lumayan mahal ya dibandingkan dengan PLTU batubara. Namun kecepatannya inilah yang kemudian kita akan lakukan perubahan-perubahan di kesisteman. Bagaimana supaya backup di sistem Jakarta ini, backup security ini menjadi nomor satu atau prioritas dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan efisiensi. Namun sekali lagi, kalau semuanya kondisi normal, kami tetap mengedepankan juga efisiensi. Bu, apa betul ini pemadaman bergilir 3 jam? Sampai dengan siang, sore, mohon maaf, MLS atau bergilir masih terjadi. Per 3 jam Bu, atau bagaimana? Saya belum mendapatkan masukan itu kira-kira per kapan ya. Sampai kapan Bu? Tapi bergilir. Tapi mudah-mudahan dengan akan segera masuknya pembangkit besar, mudah-mudahan nanti yang jumlah yang bergilirnya ini semakin sedikit. Area mana Bu untuk yang bergilir Banten? Kami nanti informasikan ya. Saya tidak bawa data. Jadi data-data mengenai kapan bergilirnya itu, dan itu mudah-mudahan ada daftar yang nanti akan diberikan oleh rekan-rekan dari distribusi. Bu, normalnya dipastikan kapan Bu? Mudah-mudahan nanti malam, mudah-mudahan ya. Saya mengharapkan target itu sore nanti jam 4 itu akan ada 2 unit PLTU akan masuk. Ya, jadi kira-kira 1000 mega, kemudian PLTU lainnya yang kapasitas 300 itu akan masuk juga, tetapi agak menjelang malam ya. Kenapa butuh lebih dari 24 jam? Untuk perbaikan ini begini ceritanya. Jadi sirkuit utara. Jadi ini sistem Jawa Bali ini ada 2 penopang jaringan backbone-nya 500 kV ya. Utara dan selatan. Masing-masing 2 sirkuit. Ya. Jadi ada 4 sirkuit. Nah, 2 sirkuit Ungaran Pemalang putus sehingga lepas kosong. Kemudian daya yang dari Jawa Timur, dari area timur mau menuju ke barat langsung otomatis pindah menuju selatan. Nah, hari Minggu memang karena beban itu turun, hari Minggu memang bebannya rendah. Ini dimanfaatkan oleh PLN untuk melakukan pemeliharaan jaringan. Karena pemeliharaan jaringan itu hanya bisa kita lakukan saat beban rendah ya. Nah, satu jalur selatan itu memang sedang dalam proses pemeliharaan, sehingga tinggal 1 jalur. Nah, pada waktu terjadi 2 sirkuit utara tadi lepas, kemudian ini masuk ke jalur selatan, ini menyebabkan goncangan sistem. Nah, goncangan ini tidak baik. Goncangan ini kalau dibiarkan, maka pembangkit-pembangkit yang masih normal beroperasi bisa lepas. Nah, oleh karena itu secara proteksi, secara kesisteman melepaskan diri ini. Putus. Tasik, Depok putus. Nah, begitu Tasik Depok putus, timur masih normal, pembangkitnya masih normal, sistemnya juga masih normal. Barat lama-lama turun frekuensi turun sampai 46 dan menyebabkan pembangkit yang terhubung secara keamanan, sistem keamanannya itu sudah melepaskan diri otomatis, karena ini merupakan perlindungan terhadap mesin-mesin pembangkit tadi ya. Ini SOP-nya itu kemudian lepas, sehingga pada lepas kemudian terjadi pemadaman ya. Nah, PLTU kalau dia terlalu lama lepas, terlalu lama tidak dan beroperasi, maka dia harus mulai dengan cold start, beroperasi dari cold.
dingin itu lebih dari 8 jam. 8 jam baru bisa operasi normal, memproduksi uap. Karena apa? Dalam sistem itu ada semacam peralatan yang memproduksi uap dulu, uapnya kemudian disiapkan, masuk, menggerakkan turbin jadi listrik gitu ya. Nah, itu posisinya adalah sudah cold start, jadi butuh lebih dari 8 jam. 8 jam sejak Suralaya mendapatkan pasokan listrik dari Balaraja, yaitu pada pukul sekitar hampir maghrib 17.40-an itu masuk tegangan Balaraja masuk menuju Suralaya, tapi kondisinya sudah dingin, jadi butuh waktu 8 jam. Makanya di pukul 3 sudah ada yang masuk ya, dini hari tadi pagi sudah unit 3 sudah masuk. Nah, Kapan formula yang akan terjadi? Bu. Oke. Ada proses prosedur perhitungan